Di tahun 1989, ada seorang pemuda bernama Mark Kilroy. Dia ini lagi liburan kuliah sama 3 temennya di sebuah pulau daerah Meksiko, Amerika Serikat. Di sana, mereka berniat buat have fun, seru-seruan, kenalan sama cewek, dan ya kegiatan anak muda yang lain lah. Tapi, di jam 2 dini hari, Mark Kilroy tiba-tiba hilang secara misterius. Semua teman-temannya itu panik ya kan nyariin dia, sampai akhirnya mereka lapor ke polisi. Penyelidikan pun mengarah ke sebuah peternakan bernama Rancho Santa Elena, di mana mereka nemuin 15 jenazah, termasuk Mark Kilroy dalam kondisi organ tubuh yang udah diambil untuk ritual sekte sesat. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. So, di video kali ini aku mau ceritain kasus seorang pemimpin kartel bernama Adolfo Constanzo. Selain mimpin kartel narkoboy, dia juga membentuk sekte sesat yang ngelakuin pengorbanan nyawa manusia supaya bisnis kotornya itu laris manis. Kisah ini tuh ngeri banget ya, dan jahat banget. Kalau kalian denger nanti kasus ini tuh kayak film, bukan teman-teman. Ini bukan film ya. Ini kisah nyata, kejahatan yang beneran dilakuin sama manusia. Karena yang menakutin itu bukan hantu teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Adolfo de Jesus Constanzo lahir tanggal 1 November 1962 di Miami, Florida, Amerika Serikat. Dia ini lahir dari keluarga besar penganut agama Katolik. Ayahnya orang soleh, kakek neneknya rajin ke gereja. Tapi dari keluarga ini ya, ada satu nih yang gak ikut ajaran mereka, yaitu ibunya. Ibunya Adolfo justru milih ajaran Palo Mayombe ketimbang Katolik. Apa itu Palo Mayombe? Palo Mayombe adalah agama tradisional yang nyembah roh atau arwah-arwah leluhur yang udah meninggal teman-teman. Jadi bener-bener beda nih sama keluarganya. Waktu umur Adolfo 6 tahun, dia dibawa nih sama ibunya ke pendeta agama Palo Mayombe yang dipanggil Godfather. Adolfo kemudian dipangku sama pendeta ini. Setelah dia pandangin anak ini selama beberapa menit, pendeta itu bilang gini nih, "Bu, kelak si Adolfo ini bakalan jadi orang besar, Bu. Dia akan jadi orang hebat bagi agama kita. Mau nggak? Nanti dia saya ajarin ritual khusus." Ngedenger omongan gitu dari pendetanya, otomatis ibunya seneng dong. Dia bangga nih, ngerasa kalau anaknya itu spesial. Akhirnya dia terimalah tawaran itu sebagai suatu kehormatan. Nah pas Adolfo ini makin gede, dia makin sering lah tuh datang ke Godfather. Dia belajar tuh berbagai macam ritual, termasuk pengorbanan binatang teman-teman. Nah jadi agama Palo Mayombe itu punya suatu alat, suatu media untuk komunikasi sama Tuhannya atau sama roh-roh ya yang disebut ngangga. Nah ngangga ini bentuknya itu kayak kuali rebus. Nah karena agama ini nggak punya kitab, nggak punya apa istilahnya tuh dalam muslim tuh nabi gitu ya, rasul gitu ya. Jadinya para pengikut agama ini tuh menginterpretasikan cara ibadahnya tuh masing-masing. Jadi bisa beda-beda tuh cara ibadahnya tergantung orangnya. Tapi tetap cuma satu media yang mereka pakai, yaitu yang ngangga itu tadi. Kalau mereka pakai agama ini buat kebaikan, mereka biasanya cuma masukin air atau rempah-rempah ke ngangga itu. Tapi kalau mereka pakai agama ini buat keburukan, cairan merah hewan lah yang mereka masukin ke situ. Hewan itu bisa macam-macam ya. Bisa sapi, kambing, kelelawar, kelinci, kucing, anjing. Dan itulah ritual yang dilakuin sama si Godfather. Dia ajarin itu ke si Adolfo. Tiap malam, Godfather selalu ngajak Adolfo buat ikut ritualnya. Mulai dari nyiapin kurban, manggil arwah, sampai baca-baca mantra yang Adolfo juga nggak tahu artinya apa. Tapi lama-kelamaan, dia mulai paham nih. Ajaran itu mulai masuk ke hati dan pikirannya si Adolfo. Di umur dia 14 tahun, Adolfo mulai muncul rasa penasaran. Dia nggak puas cuma ikut ritual Godfather. Dia mau cobain sendiri, mau ngerasain kekuatan yang selama ini dia lihat. Maka dia mulai ngelakuin eksperimen ritual pertamanya. Di tengah malam, ya, dia nekat pergi ke kuburan sendirian. Dia gali makam orang, terus dia ambil tulang belulang itu buat dijadiin jimat, teman-teman. Kebayang nggak? Umur 14 tahun, tengah malam, di kuburan sendirian, tapi Adolfo nggak takut sama sekali. Justru orang kayak begini nih yang harus bikin kita takut teman-teman ya. Nah di umur dia 18 tahun ya, waktu dia udah ngerasa cukup hebat, cukup kuat ilmu perdukunannya dia mulai ninggalin Godfather dan buka prakteknya sendiri. Bukalah dia di kota Meksiko.
Awalnya dia ini cuma baca-baca tarot teman-teman, sama kayak ngeramal-ngeramal garis tangan gitulah. Nah, karena banyak pelanggan yang ngerasa kalau ramalannya itu jadi kenyataan, makin rame lah usahanya dia. Karena usahanya ini makin rame, makin beragam juga jasa yang dia kasih. Dia mulai ngelakuin pemanggilan arwah, bikin karir orang lancar, bisnisnya untung, ngilangin energi negatif, ngeramal nasib, dan perlindungan spiritual. Dari kerjaan ini, pelan-pelan keuangannya mulai naik teman-teman. Dari yang tadinya hidup melarat, tiba-tiba jadi kaya raya. Gimana enggak ya? Dalam sekali praktek aja, Adolfo itu bisa pasang tarif sebesar $4.500 atau sekitar 2,8 juta rupiah lah di tahun 1980-an. Itu baru 1 orang. Gimana kalau sehari ada 5 orang? Makin kaya raya aja kan dukun ini kan. Dari uang itu, akhirnya dia bisa kebeli rumah mewah, mobil mewah, barang-barang branded. Nah, semakin banyak uang yang dia punya, makin gampang juga nih dia masuk ke circle orang-orang elit, orang-orang kaya. Pelanggannya juga udah bukan warga biasa ya. Ada petinggi kepolisian, politikus, penyanyi, dan juga bos-bos kartel narkoboy. Nah, dari bos-bos kartel inilah yang bikin Adolfo jadinya ikut terjun juga ke bisnis kotor itu. Di suatu hari, ada seorang bos kartel yang minta jasanya Adolfo buat ngebersihin jiwanya dia nih teman-teman. Kita sebut aja si Fulan ya. Jadi si Fulan ini ngerasa dia dikutuk nih karena bisnis narkoboynya itu nggak laku-laku. Mulailah mereka ngelakuin upacara ritual ya kan. Nah, waktu upacara pembersihan ini ya, Adolfo nyuruh si Fulan buat copot semua pakaiannya. Habis itu dia disuruh rebahan di altar yang udah disiapin. Altarnya itu kondisinya tuh jorok banget teman-teman. Banyak cairan merah kering, bau amis, dan kadang masih ada bagian tubuh hewan yang ketinggalan di situ. Setelah si Fulan ini rebahan, Adolfo bakalan nyanyi semacam mantra-mantra gitu sambil ngelakuin gerakan-gerakan yang aneh. Nah, di ending ritualnya itu dia ngeluarin telur ayam sebagai trik pamungkas. Ditanyakan sama si Fulan kan, buat apa telur itu pak? Dijawab, di dalam sini ada energi negatif kamu. Sebentar lagi kamu bakalan bebas dari kesialan. Begitu itu telur dipecahin ya, Fulan kaget teman-teman ngelihat bola mata kambing keluar dari telur itu. Muka dia shock sekaligus kagum sama ilmunya Adolfo. Gak lama dia langsung bilang gini, Tuan, tolong angkat aku jadi hambamu. Wih, bayangin ya, Adolfo sampai disembah sama para kartel-kartel itu teman-teman. Ngelihat ini kesempatan emas, Adolfo berniat buat bikin sekte sendiri teman-teman, yang anggotanya itu berisi kartel-kartel narkoboy. Dan mereka mulai manggil dia El Padrino. Di sini Adolfo mulai ngembangin bisnis narkoboy sekaligus jadi pemimpin sekte sesat. Dari uang yang dia punya, Adolfo mendirikan markas berkedok peternakan di daerah Matamoros. Peternakan ini lalu dia kasih nama Rancho Santa Elena. Dari luar tempat ini emang kelihatan kayak peternakan beneran teman-teman. Ada petugasnya, ada kambing, babi, sapi, tapi dalamnya bergerak pabrik narkoboy sederhana. Sama kayak kartel-kartel yang lain ya. Gengnya Adolfo ini juga sering bersitegang sama polisi. Nah, karena dia mau bisnisnya itu tetap lancar tanpa hambatan apapun ya, mulailah dia ngelakuin ritual-ritual. Sebenarnya di awal mereka itu masih pakai hewan ya buat jadiin kurban. Tapi Adolfo ngerasa nggak cukup nih. Dia berkeyakinan kalau arwah manusia itu powernya lebih kuat daripada binatang. Jadi Adolfo mulai masukin cairan merah manusia ke ngangga. Oke, aku disclaimer dulu ya. Yang aku ceritain nanti agak mengerikan buat sebagian orang. Jadi kalau kalian ngerasa nggak sanggup ngikutin ceritanya, silahkan di skip dulu aja. Nah, kita balik lagi. Sebelum ngelakuin ritual, Adolfo biasanya nyuruh pengikutnya buat nyari korbannya dulu nih. Korbannya itu kebanyakan gelandangan dan PSK yang ada di daerah Matamoros. Habis dari situ, mereka bakalan diseret ke altar dan dikupas kulitnya itu. Bisa kulit tangan, bisa kulit kepala. Tapi yang lebih sering itu kulit kepala teman-teman. Korban-korban yang laki-laki, terongnya itu selalu dipotong. Dan semua dia lakuin waktu mereka masih hidup. Jadi korban itu bener-bener bisa ngerasain penyiksaan itu. Adolfo juga percaya kalau mereka meninggal dalam penyiksaan, arwahnya itu bakalan jauh lebih kuat dan lebih setia sama tuannya. Setelah korban meninggal, nah ini nih yang bikin ngilu nih teman-teman. Bikin mual gitu ya. Adolfo ngebelah dada mereka. Diambil itu deg-degnya itu, terus dikenyot cairan merahnya itu kayak ngenyotin biji mangga. Dikenyot secara bergantian sama para pengikut-pengikutnya. Bareng-bareng ya, mereka ngerasain kentalnya, amisnya cairan merah itu. Bener-bener kayak binatang orang-orang ini ya teman-teman ya. Binatang aja gak gini-gini amat gitu ya. Lebih kayak
iblis kali ya. Setelah 6 tahun Adolfo ngelakuin ritual sesat ini, setelah banyaknya korban berjatuhan, pada akhirnya operasinya berhasil ditutup sama polisi lewat satu korban yang bernama Mark Kilroy. Dari Mark inilah nih ritual sesat itu mulai kebongkar teman-teman. Di 10 Maret 1989, Mark sama 3 orang temennya yang bernama Bradley, Billy, dan juga Brent pergi ke daerah Metamoros untuk ngadain pesta sama anak-anak muda yang lain. Mereka party lah, mabok-mabokan sampai jam 2 dini hari. Setelah selesai, mereka berniat buat pulang nih. Si Bradley dan Brent udah di mobil duluan, sedangkan Billy dan Mark masih jalan di belakang tuh. Di tengah perjalanan ini ya, Billy tiba-tiba mau pipis. Larilah dia ke belakang bar, ninggalin Mark sendirian. Nah, waktu dia lagi sendirian ini ya, Mark dideketin sama cewek yang cakep banget. Putih, tinggi, rambutnya panjang. Nah, ditawarin lah tuh si Mark buat masuk ke dalam mobil. Mark yang kondisinya ini masih mabok, ngelihat diajak pergi sama cewek cakep, hayu aja itu si Mark itu masuk ke dalam mobil. Dan ternyata di dalam mobil itu banyak anak buahnya Adolfo. Diculiklah si Mark ini dan dibawa ke Rancho Santa Elena. Nah, di peternakan terkutuk ini Mark ngerasain penyiksaan terparah di hidupnya nih teman-teman. Adolfo langsung datang dan ngerobek pakaiannya si Mark, terus bol dia berkali-kali sambil memotong terongnya. Nah, terakhir Mark meninggal gara-gara dibelah pakai golok dan diambil isi kepalanya itu. Jadi otaknya itu dilempar ke Ngangga buat persembahan. Katanya biar roh-rohnya itu bisa lebih pintar. Di samping itu, temen-temennya Mark yang panik langsung buru-buru lapor polisi dan lapor ke keluarganya si Mark. Sampai akhirnya dilakuin pencarian besar-besaran. Seminggu setelah si Mark ini menghilang, tepatnya di 1 April 1989, siang itu polisi lagi ngadain razia narkoboy di sebuah jalanan. Nah, kebetulan salah seorang anggota dari kultus Adolfo lewat nih pakai mobil. Nah, karena dia panik ngeliat polisi, langsung aja tuh dia tancap gas ngebut di depan polisi. Weng gitu kan. Nah, dari situ polisi curiga dong. Kenapa ini orang bisa tiba-tiba ngebut ya? Pasti ada sesuatu nih. Mereka ikutinlah mobil itu sampai ke Rancho Santa Elena. Tanpa pikir panjang ya teman-teman ya, polisi langsung ngelakuin penggeledahan dan berhasil nemuin banyak banget jedor-jedoran dan berpuluh-puluh ton narkoboy. Nah, yang bikin polisi ngerasa janggal yaitu ada kuburan massal di halaman belakang. Awalnya anggota sekte ini bilang kalau itu kuburan keluarga. Tapi begitu pala mereka ditodong sama polisi nih ya, lu gali nggak itu kuburan? Akhirnya digali dong itu makam. Nah, disinilah mereka nemuin 15 jenazah yang bagian tubuhnya udah kepisah-pisah. Termasuk salah satunya ada jenazahnya Mark Kilroy. Dari temuan ini, polisi langsung nangkepin semua anggota sekte yang lagi ada di Rancho Santa Elena. Tapi gak ada Adolfo teman-teman. Kemana dia? Dia udah kabur duluan sama sebagian anggota sekte yang lainnya, ngumpet di sebuah apartemen. Setelah berhari-hari, polisi nyari keberadaan pemimpin sekte itu, tapi gak nemuin petunjuk apa-apa. Keluarga Mark juga mendesak polisi untuk bergerak lebih cepat, mencari orang yang udah menghabisi anaknya. Sampai suatu ketika, ada seorang saksi yang lapor ke polisi gara-gara curiga ada aktivitas sekte sesat di sebuah apartemen yang ternyata adalah sekte dari Adolfo. Tanpa basa-basi, polisi langsung mengepung gedung apartemen itu dan bersiap ngelakuin tembak-tembakan. Saudara Adolfo, Anda dan sekte sesat Anda sudah dikepung. Harap keluar dengan tangan di atas. Ngedengar pesan itu dari polisi, apakah Adolfo bakalan nyerah? Jelas enggak teman-teman. Dia ambil itu senapan, dia kokang, terus dia berondongin itu mobil polisi dari jendela apartemennya gitu. Nah, polisi yang ngerasa terancam ngebalas dengan rentetan tembakan yang jauh lebih brutal gitu. Kejadian ini berlangsung udah kayak di game-game teman-teman, kayak di film-film action barat. Mobil polisi pada bolong-bolong, tembok-tembok apartemennya juga udah hancur gara-gara kena peluru. Setelah adegan tembak-tembakan ini selesai, mungkin kurang lebih selama sekitar setengah jam gitu ya, Adolfo kehabisan peluru. Ini adalah akhir dari kisah hidupnya. Tapi dia masih tetap gak mau nyerah. Dia ngerasa terlalu maha besar untuk dipenjara. Maka dia nyuruh pengikutnya untuk nembak kepalanya. Elu, ambil senjata lu bedil pala gua. Tembak kepala gua gitu katanya. Tapi El Padrino, kita gak mungkin nembak Anda. Anda terlalu suci, terlalu baik. Gimana nasib kelompok kita, bla 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 bla. Wah, waktu pengikutnya lagi ngebacot gitu ya, digampar sama Adolfo. Das gitu kan. Gak usah banyak ngomong kamu.
Ini target kamu. Wah, kata pengikutnya, baiklah. Suatu kehormatan bisa menjalankan perintah dari El Padrino. Lalu dia angkat senjatanya itu ya, dia jedor dan Adolfo akhirnya meninggal tanpa diadili secara hukum, teman-teman. Setelah pemimpinnya meninggal, anggota sekte yang tersisa itu keluar dari apartemen, menyerahkan diri mereka ke polisi dengan tangan di atas, teman-teman. Oke, itu dia tadi teman-teman kasus kriminal Adolfo Constanzo dan sekte sesatnya itu. Kasus ini tuh berat banget ya. Ngeri banget gitu sama apa yang bisa dilakuin sama manusia. Buat kalian di luar sana, pesan aku biar bisa lebih hati-hati kalau di luar. Jangan asal hayu aja kalau diajakin orang, jaga pergaulan juga. Karena ya banyak banget ya orang-orang jahat ya. Apalagi ini tuh bulan puasa, orang lagi pada nyari uang tambahan buat lebaran gitu ya. Iya kalau nyarinya uang halal gitu, kalau uangnya haram takutnya kan malah makin makan korban gitu kan. Ya aku doain aja semoga kita dan keluarga kita bisa dikasih keselamatan dan perlindungan dari orang-orang jahat. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prastya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.